Assalamualaikum students. Good morning. How is your life? Selamat pagi semuanya anak-anak Miss yang soleh-solehah, yang cantik, yang ganteng, yang baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. So, today is our second meeting. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Yang sebelumnya pertemuan pertama itu perkenalan diri Miss dan juga beberapa hal yang perlu Miss jelaskan. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu materinya tentang apa nanti Miss jelaskan. Tapi sebelum itu Miss akan menunjukkan sebuah video yang berlatar belakang di sekolah, siswa yang berlatar belakang di sekolah. So, please attention to the video. Jadi kalian perhatikan atau simaklah video yang Miss akan putar berikut ini. Hey dude, how are you? I'm fine. Where are you going? I'm going to canteen. You need some help? Do you hear English Homo? Of course I know. Can you help me? Oh, of course. What can I do for you? My grammar is not good. Can you teach me how to be better in English? Sure. When we can studying together? Today at my home? Okay. See you after school. Thanks, brother. Yeah. My name is Siva Putri Maharani. You can call me Siva or Rani. Hello, my name is Windy Trahyuni. You can call me Windy. Halo Siva. Halo Windy. How are you? I am fine. And you? I'm fine too. Thank you. Windy, can you bring my bag to us? Yes, I can. Windy, it's not heavy. Thank you, Windy. You're welcome. Oke. Setelah kalian melihat video tersebut, is there anyone know what video is about? Ada yang tahu gak video tersebut tentang apa sih? Ada yang tahu? Video tersebut tentang offering help or service, tentang menawarkan bantuan. Jadi, today we are going to discuss about offering help. Hari ini kita akan membahas tentang menawarkan bantuan. Bagaimana caranya menawarkan bantuan? Of course, dalam keseharian kita, pastinya kita sering menawarkan bantuan ataupun dimintai bantuan oleh orang lain. Terutama misalnya kalian yang ada di asrama dan di sekolah pastinya punya teman dekat. Pasti teman-teman kalian sering meminta bantuan ataupun kita yang menawarkan bantuan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, Miss minta tolong semuanya silahkan menyiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Kalau misalnya tidak ada buku catatan, padahal kalian silahkan aja pakai buku catatan yang tahun kemarin, buku catatan bahasa Inggris yang tahun kemarin. Kalian boleh pakai itu untuk di kelas 12 ini. Tidak apa-apa. Yang penting ada catatan dan juga alat tulisnya. Silakan persiapkan dulu ya. Sambil mempersiapkan, kita sebagai manusia, utamanya kita sebagai muslim dan sesama muslim lainnya, pastinya punya sikap peduli dan juga saling tolong-menolong. Nah, itu tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Nah, sebagai muslim, kita atau sebagai manusia, kita tentunya pasti punya rasa peduli terhadap sesama. Jadi ada baiknya misalnya kalau ada orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, ya kita tolong. Kalaupun misalnya dia meminta pertolongan kita, minta bantuan, tentu saja kalau misalnya kita mampu,
pasti kita bantu. Atau walaupun dia tidak meminta bantuan, kenapa nggak kita aja yang menawarkan bantuan? Tuh. Nah, hari ini jadi kita akan membahas atau mendiskusikan bagaimana caranya menawarkan bantuan terhadap orang lain dalam bahasa Inggris. Oke, hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu, kalian sebagai siswa harus mengetahui tentang pengertian dari offering help tuh apa sih, lalu expressionnya seperti apa, ungkapannya seperti apa, dan yang ketiga ada responnya, cara merespon offering help tuh seperti apa, dan juga yang terakhir nanti kita akan analisis contoh dari offering help atau menawarkan bantuan. Oke, are you ready? Silakan simak baik-baik penjelasan Miss. Pertama, kita akan membahas tentang definition atau pengertian dari offering help. Apa sih itu offering help? Nah, offering help itu berasal dari kata over. Over itu termasuk golongan kata verb atau kata kerja yang artinya to say that you are willing to give or to do something to somebody, yang artinya untuk mengungkapkan kemauan kamu untuk memberi atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ini yang di bold, pengertian dari offering help itu adalah is a way for someone to offer something or to help someone. Jadi, offering help atau menawarkan bantuan adalah cara atau ungkapan seseorang untuk menawarkan sesuatu atau membantu seseorang. Nah, seperti itu ya, paham? Oke, jadi intinya offering help itu ya menawarkan bantuan, to over something, or to over help to someone, seperti itu ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke expression atau ungkapannya. Nah, bagaimana cara mengungkapkan menawarkan jasa tersebut? Kita lihat contohnya. There are the expression of offering help. Jadi offering help, ungkapan offering help itu dibagi dua, menjadi formal dan juga informal. Yang ini adalah contoh untuk yang formal. Yang formal itu ciri khasnya biasanya ditunjukkan dengan adanya modals. Modals itu seperti would, could, shall, may, dan keempat itu ya, bukan lain-lain. Ada would, ada could, ada shall, ada may. Itu adalah ciri-ciri dari formal expression of offering help. Jadi ini adalah contoh ungkapan menawarkan bantuan secara formal. Biasanya untuk formal itu untuk orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih disegani lah, seperti itu ya. Nah, would you like, nomor 1, would you like bla 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 something to drink misalnya. Apakah Anda mau sesuatu untuk diminum? Lalu ada yang nomor 2, could I offer you a cup of hot chocolate? Artinya, bisakah saya menawarkan Anda coklat yang panas? Menawarkan ya di sini. Lalu bisa juga shall I get you atau may I help you, would you mind? Artinya sama aja, menawarkan bantuan atau menawarkan jasa. Setelah kita membahas tentang expression of offering help yang formal, sekarang kita akan membahas tentang yang informalnya seperti apa. Di sini ada beberapa contoh yang informal ya. Biasanya ini ditujukannya untuk teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 1, number 1, ada can I help you? Bisakah aku membantumu? Dia lebih informal ya. Seperti ke teman aja gitu, nawarin, can I help you? Kamu butuh bantuan aku nggak? Misalnya gitu. Lalu yang kedua, do you want something to eat?
kamu ingin sesuatu untuk dimakan. Itu. Lalu yang ketiga, what can I do for you? Ada yang bisa aku bantu. Lalu yang terakhir, one like one coklat. Kalau yang nomor terakhir ini, yang contoh terakhir ini, biasanya ini lebih to the point ya, nggak usah basa-basi, langsung mau coklat, mau sesuatu nggak gitu, mau coklat atau mau nawarin makanan, minuman, misalnya tea gitu aja, udah ngerti gitu menawarkan sesuatu. Nah, biasanya orang-orang lebih menggunakan yang what can I do for you atau can I help you. Ini lebih umum ya. Jadi ini adalah ungkapan yang informal dan tadi yang formal. Paham? Oke, kalau misalnya belum paham, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Oke, yang ketiga ya ini, untuk merespon ungkapan-ungkapan tadi yang sudah kita pelajari, formal ataupun informal. Bagaimana cara meresponnya? Meresponnya ada dua bagian. Yang pertama itu kita accepting atau menerima tawaran bantuan tersebut. Bagaimana cara menerimanya? Kalian bisa mengucapkan thank you atau yes please. Itu kalian berarti sudah menerima tawaran bantuan dari orang lain. Atau I'd like it very much, that would very nice, atau how kind of you. Jadi sekedar yes please atau yes thank you aja sudah cukup. Yang penting kalian, kalau misalnya ada orang yang menawarkan bantuan atau menawarkan jasa, silakan kalian respon dengan baik gitu. Mau itu kalian menerima bantuan tersebut ataupun menolak bantuan tersebut dengan sopan, dengan polite. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Seperti itu ya. Lalu bagaimana cara menolaknya nih? Ada caranya untuk menolak bantuan tersebut dengan sopan atau dengan polite. Misalnya kalian tidak butuh nih bantuan dari teman kalian itu, kalian bisa bilang no thanks, tidak terima kasih, no not for me, thanks, tidak perlu terima kasih, atau I'd like to but I have bla bla bla. Biasanya ini kalau yang ini dia tidak butuh bantuan tapi dia dengan alasannya, jadi menolaknya tuh dengan sopan gitu ya. Lalu I'm afraid I can't thanks anyway. Aku takut aku tidak bisa berterima kasih. Lalu yang terakhir, it will be great but, itu bagus tapi. Nah, ini adalah contoh menolak bantuan atau orang yang menawarkan bantuan kepada kita. Kalian menolaknya secara polite atau secara sopan. Jangan lupa, kata Miss tadi, kalau misalnya ada orang yang menawarkan bantuan kepada kita, menawarkan jasa, mau kalian menolak, mau kalian menerima, jangan lupa berterima kasih. Kalaupun misalnya menolak, jangan lupa kasih kata maaf ataupun alasan kalian kenapa kalian menolak bantuan seseorang tersebut. Seperti itu ya. Berikut ini adalah contoh how to offer help atau contoh menawarkan bantuan. Di sini ada dua orang yang bernama Fahmi dan juga Rizky. Silahkan kalian boleh baca dalam hati atau boleh kalian berbicara speak. Seperti ini ya. Ini adalah percakapan antara Rizky dan juga Fahmi. Nah, Fahmi ini menanyakan, kamu lagi apa Rizky? Kata Fahmi. Nah, lalu Rizky menjawab, oh Fahmi, aku sedang mengerjakan tugas. Lalu kata Fahmi, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat bingung. Butuh bantuan? Kata Rizky, oh, no, thanks, I'll do it myself. Tidak apa-apa, terima kasih, aku bisa mengerjakannya sendiri. Lalu
Fahmi pun menjawab, oh baik, selamat mengerjakan, seperti itu ya. Kita analisis mana yang termasuk ke dalam ekspresi atau ungkapan offering help. Ada yang tahu? Oke, berikut ini adalah yang digaris bawahi. Yang ini adalah the expression of offering help yang informal, karena dia ini percakapannya sesama teman ya, teman sebaya. Lalu Rizky pun menjawab tawaran Fahminya, dia menolak atau menerima, accepting atau declining. Dia declining atau menolak ya, karena sudah jelas di sini ada kata no, tidak. Berarti dia menolak bantuan dari Fahmi, tapi dengan secara sopan karena dia juga berterima kasih. Seperti itu. Kalau misalnya mau menerima juga tidak apa-apa, ganti saja berarti yes please, misalnya gitu ya. Oke. Tadi itu contoh dari expression of offering help. Do you understand? Do you have any question? Kalau biasanya kalau Miss di kelas nih, kalau ditanya ada yang mau ditanyakan atau do you have any question, pasti semuanya pada diem, nggak ada yang mau jawab. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silakan tolong diajukan pertanyaannya. Kalau misalnya karena kita sedang PJJ ya, jadi ajukan saja dulu ke PJ di kelas atau ke penanggung jawab di kelas. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan kalian buka catatannya, buka buku bahasa Inggrisnya, buka alat tulisnya. Tolong dicatat materi yang sudah Miss bahas tadi. Biasanya kalau misalnya kita sudah menyimak tapi masih belum paham, kadang kan kalau misalnya menyimak kita tidak 100% menyimak, kadang ada terdistraksi sama yang lain. Jadi silakan kalian mencatat materi yang sudah Miss bahas, kalian baca lagi, kemudian kalian catat. Kalaupun masih belum paham, ada di buku paket bahasa Inggris kelas 12 bab pertama, chapter pertama yang membahas tentang offering help. Kalian boleh pinjam bukunya ke perpustakaan atau ke ruang guru saja, tanyakan ya. Seperti itu. Oke, tidak ada tugas untuk hari ini, hanya mencatat saja materi yang sudah kita bahas sebelumnya atau tadi. Silakan kalian catat dan persiapkan untuk minggu depan. Mungkin minggu depan Miss akan kasih latihan soal ya. Latihan soalnya yang gampang-gampang aja. Tenang aja, yang gampang. Jadi kalian silakan baca kembali materi dan contoh yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila Miss ada salah-salah kata atau kalian masih belum paham tentang apa yang Miss jelaskan. Mohon maaf ya. Semoga Miss jadi lebih baik ke depannya dalam menyampaikan materi yang akan kita pelajari. Semoga kalian semua sehat selalu. Oh iya, jangan lupa ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.